Halo semua, kembali lagi dengan aku di Mat Hakiki dalam video berbagi info aja ya. Oke, di video kali ini aku akan membagikan informasi kepada kalian. Ya, bicara-bicara sedikit ya, kayak tentang pengalaman aku selama kuliah di PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, ini merupakan salah satu jurusan atau program studi yang sangat prestisius ya. Artinya di sini banyak banget yang menginginkan menjadi bagian dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Karena ada beberapa faktor ya, mahasiswa-mahasiswa yang mengincar menjadi guru. Salah satunya adalah menjadi guru pendidikan guru sekolah dasar. So, di sini aku ingin bagikan seperti apa sih kenyataannya saat kita kuliah di pendidikan guru sekolah dasar. Karena sebelum itu aku ekspektasi antara sebelum masuki perkuliahan pas udah mengenyam pendidikan itu beda banget ya teman-teman. Seperti kita tuh kayak gini loh masuk di pendidikan sekolah dasar. Ternyata yang sebelumnya kita pikirkan seperti ini ternyata enggak gitu. So, simak video aku berikut ini ya. Oke, yang pertama aku ingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara like, comment, and subscribe tentunya ya. Dan taruh juga komentar di dalam kolom komentar kalau misalnya kalian ada pendapat nih sama dengan aku. Baik itu berupa pengalaman, pendapat, pandangan-pandangan, dan lain sebagainya. Jangan sungkan-sungkan ya guys. Oke, yang pertama yang akan kita bahas di video ini, aku pengen bahas apa sih itu pendidikan guru sekolah dasar, apa sih fungsi dari ketika kita menjadi guru sekolah dasar itu. Nah, kita ketahui bahwa secara umumnya ya, kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pendidikan guru sekolah dasar itu adalah nantinya ketika kita sudah terjun di lapangan, ketika kita sudah menjadi sarjana dari pendidikan guru sekolah dasar yang bergelar SPD atau sarjana pendidikan. Nah, kita itu akan terfokuskan pada mengajar di sekolah dasar atau menjadi seorang guru di sekolah dasar atau jenjang yang setara dengan pendidikan guru sekolah dasar ya. So, ketika kita sudah mendapatkan gelar pendidikan guru sekolah dasar, kita harus siap nih terhadap kewajiban kita, tanggung jawab kita seperti apa untuk bisa siap dalam bekerja di lapangan nanti. Seperti kita harus memahami kode etik sebagai guru, terus memahami karakteristik sebagai guru yang baik, terus juga kita harus bisa memiliki kompetensi guru, dan juga kita harus bisa nih menjalankan segala peraturan-peraturan atau SOP-SOP sebagai seorang guru. Nah, salah satunya kita harus bisa nih memanajemen bagaimana cara menciptakan kelas yang kondusif dengan cara kita membuat rancangan-rancangan pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran itu kita seorang guru harus menyiapkan seperti bahan ajar. Namanya itu perangkat pembelajaran ya, kayak bahan ajar, media pembelajaran, membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau juga membuat silabus untuk satu semester ke depan gitu ya. Nah, itu sudah harus kita persiapkan dari saat kita udah menjadi guru sekolah dasar. Dan tentunya ini juga akan menjadi tantangan tersendiri nih bagi kita sebagai seorang guru dengan label pendidikan guru sekolah dasar atau SPD seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki ranah-ranah yang lebih lanjut gitu kan mengenai apa sih nanti menjadi guru sekolah dasar itu dan gimana mekanismenya. Nah, kita harus bahas terlebih dahulu nih kehidupan yang ada di kampus ketika kita mengenyam pendidikan S1 PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar. Yang pertama yang ingin aku bahas itu adalah sistem pembelajaran yang ada di pendidikan guru sekolah dasar atau S1 pendidikan guru sekolah dasar ya. Nah, sistem pendidikannya, terus apa-apa saja yang harus kita pelajari di dalam kuliah PGSD tersebut, salah satunya yaitu tentang materi-materi dasar ya. Seperti ya di setiap perkuliahan mungkin ada seperti pembelajaran agama, bahasa Inggris dasar, bahasa Indonesia dasar, PPKN dasar, terus ya pembelajaran-pembelajaran yang sekiranya kita temui di mata pelajaran sekolah dasar itu pasti diajarkan di dalam perkuliahan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, artinya di semester pertama, semester 1, semester 2, semester 3 kalian itu masih diajarkan
diajarkan dengan pendidikan-pendidikan dasar gitu, konsep dasar gitu kan, tentang pengetahuan-pengetahuan dasar gitu, apa itu pendidikan karakter. Terus nantinya juga kalian diajarkan seperti konsep-konsep dasar pendidikan, konsep-konsep dasar belajar dan pembelajaran. Nah, itu akan kalian pelajari di semester-semester awal. Terus juga ketika kalian sudah memasuki jenjang semester pertengahan nih, di antara semester 4 ataupun semester 5 gitu kan. Nah, itu sudah agak lebih terspesifikkan kalian belajar apa. Misalkan kalian sudah membuat pembelajaran merancang RPP gitu kan, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalian ada mata kuliahnya tersendiri, itu diajarkan sama dosen kalian itu seperti apa cara membuat RPP yang baik, cara membuat media pembelajaran yang baik. Nah, itu juga akan ada mata kuliah tersendiri gitu kan. Nah, bahan ajar juga kalian diajarkan nanti di semester-semester pertengahan seperti itu. Dan di semester pertengahan juga kalian juga udah dihadapkan oleh beberapa mata kuliah hitungan ya. Karena di dalam pendidikan guru sekolah dasar itu tidak hanya bercakup pada teori saja, tidak hanya bercakup pada mata kuliah yang selaras dengan soshum saja, karena kita ketahui bahwa kalau pendidikan sekolah dasar itu adalah jalurnya soshum ya, bukan saintek, tapi ada pembelajaran-pembelajaran yang mengharuskan kita menghitung gitu. Jadi jangan salah kaprah ya kalau misalnya kalian ingin masuk PGSD menghindari pelajaran hitung-hitungan, itu salah banget. Soalnya di pendidikan guru sekolah dasar pasti akan ada pembelajaran konsep dasar kimia, konsep dasar fisika, terus juga ada pembelajaran statistik, terus ada pembelajaran matematika dasar, himpunan dan logika matematika, itu juga akan diajarkan di pendidikan guru sekolah dasar. Jadi istilahnya enggak berat-berat amat sih dalam pembelajaran matematikanya, tapi kalian juga harus dipersiapkan basic kalian dalam hitung-hitungan agar nilai IPK kalian pas waktu UAS, pas waktu akhir semester tidak anjlok gitu ya. Jadi kalian harus bisa menguasai semuanya seperti itu, minimal yang dasar-dasar aja gitu. Nah guys, selanjutnya ketika kalian sudah memasuki fase nih ya, di semester 6 sama semester 8 istilahnya gitu, kalian sudah memasuki fase yang genting gitu. Kalau misalnya aku bilang genting itu karena kalian udah dihadapkan dengan fenomena-fenomena pembelajaran atau mata kuliah yang lebih terspesifik lagi, dan ini juga berbasis praktik lapangan biasanya. Nah, seperti ada namanya mata kuliah KKM, terus ada juga PLP 1 sampai PLP 2, terus kalian juga ada PPL, kalian juga nanti memiliki mata kuliah yang udah terjurus gitu ya, seperti pendidikan karakter, psikologi pendidikan, terus juga ada pembelajaran filsafat pendidikan, terus juga ada pembelajaran micro teaching atau pembelajaran mikro. Nah, itu juga udah terspesifik dan itu sudah menunjukkan karakter kalian sebagai calon pendidik ke depannya, khususnya pendidikan guru sekolah dasar. So, di semester 6, 7, 8 ini adalah semester-semester yang sangat genting ketika kalian udah dihadapkan dengan outline, terus dihadapkan dengan cara membuat judul skripsi, cara membuat bagaimana kalian harus bisa menempatkan antara pola pikir kalian, menempatkan keinginan kalian. Aku mau melakukan penelitian di mana nih untuk skripsi aku? Apakah aku harus menggunakan metode pengembangan atau juga aku harus menggunakan penelitian secara kualitatif, kuantitatif? Itu sudah harus kalian pikirkan di semester-semester ini. Jadi itu merupakan semester genting kalau misalnya aku bilang ya teman-teman. Nah, biasanya di semester-semester ini sudah kelihatan nih semangat kita, dan ini memang menguji semangat kita, menguji komitmen kita, menguji iman kita lah ya dalam menempuh pendidikan, apalagi menjadi guru sekolah dasar gitu. Soalnya di semester ini kita udah mulai bekerja keras atau berpikir keras, kerja lembur bagai kuda istilahnya ya, kata dosen saya. Jadi kayak harus bisa mengimbangi antara kalian mau menyelesaikan kuliah di semester ini, terus kalian juga harus bisa mengimbangi antara bagaimana cara kalian mendapatkan judul skripsi, bagaimana cara kalian berhadapan dengan dosen untuk mengajukan outline, mengajukan desain penelitian. Itu juga harus dipersiapkan di semester-semester genting ini atau semester-semester akhir ini.
Intinya setiap perkuliahan itu pasti ada keenakannya, terus ada juga kesulitannya gitu ya. Jadi bagaimana cara kita lagi untuk menyikapi, bagaimana cara kita lagi untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Karena ini sudah menjadi hal klasik bagi mahasiswa. Dari tahun ke tahun pun emang seperti itu. Kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan dari kuliah, terus ketemu dosen, ingin memikirkan judul dan lain sebagainya, itu sudah menjadi hal yang lumrah gitu. Jangan kita bawa kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak akan bisa menyelesaikan perkuliahan ini karena sulit banget, karena ketemu dosen aja susah. Enggak, itu emang sudah menjadi permasalahan umum bagi mahasiswa. Yang penting kita tuh jalanin aja ya, kayak ya udah anggap aja ini sungai, aliri aja sungainya sampai kita ketemu pada muara sungai supaya kita tahu titik temunya gimana. Oke, balik lagi ke pendidikan guru sekolah dasar terkait mendapatkan nilai atau IPK gitu. Nah, di dalam dunia perkuliahan itu ada IPK sama IPS ya. Kalau misalnya IPS itu adalah indeks prestasi semester dan IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif. Nah, indeks prestasi semester atau IPS itu adalah hasil dari nilai per semester kalian. Misalnya IPS di semester 1, IPS di semester 2, IPS di semester 3. Jadi beda-beda gitu nilainya. Sedangkan IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif, itu adalah gabungan dari IPS tersebut terus dibagi per semester terakhir gitu ya. Misalkan kalian sudah di semester 6, jadi IPK kalian itu adalah gabungan dari semester 1 sampai semester 6 nilai IPS kalian, jadi dibagi menjadi 6 gitu kan. Jadi didapatlah hasil nilai dari IPK. So, mengenai IPK, mengenai IPS yang ada di pendidikan guru sekolah dasar, apakah itu sulit didapat? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Yang ku alami sekarang ini adalah mendapatkan nilai IPK yang bagus, yang tinggi di pendidikan guru sekolah dasar itu adalah sesuatu hal yang tidak sulit atau tidak menjadi permasalahan yang begitu menakutkan gitu ya. Asal nih kuncinya ya kembali lagi ke permasalahan klasik ya, asalnya kita teguh, terus kita rajin, kita bisa mengimbangi antara pembelajaran, terus kita juga mengikuti perkataan-perkataan yang baik dengan dosen, kita juga patuh terhadap dosen, apa yang diperintahkan selama itu baik ya kita kerjakan demi nilai gitu kan. Apapun yang berpengaruh terhadap nilai itu lakukan gitu. Yang penting itu yang bersifat positif ya, jangan yang negatif kalian kerjakan juga. Nah, sebagai mahasiswa kalian juga harus berpikir nih, kalau yang baik itu seperti apa, kalau yang buruk itu seperti apa. Nah, seperti itu. So, kalau kalian ingin mendapatkan nilai tinggi di pendidikan guru sekolah dasar itu sangat mudah sekali, dengan syarat kalian harus rajin-rajin dalam belajar, rajin-rajin dalam mengambil hati dosen. Itu sudah menjadi kunci utama bagi kalian untuk mendapatkan nilai tinggi di pendidikan guru sekolah dasar atau di PGSD. Karena setahu aku, pas aku kuliah, aku juga melihat teman-teman aku gitu kan, nilai IPK-nya berapa, terus aku juga nilai IPK ku berapa, itu nggak ada, jarang gitu mendapatkan nilai IPK di bawah 3. Nah, rata-rata kami mendapatkan nilai IPK itu di atas 3 gitu kan, bahkan sampai ada yang di atas 3,5. Itu sudah menjadi hal yang lumrah karena kita menganggap bahwa kuliah itu enjoy gitu kan. Di pendidikan guru sekolah dasar kan juga mengajarkan tentang pendidikan dasar gitu ya. Di semester awal kalian diajarkan tentang konsep-konsep dasar, terus pembelajaran dasar gitu. Di semester pertengahan kalian sudah hampir memasuki pembelajaran spesifik gitu kan. Jadi kalian sudah tertempa gitu di semester awal, semester tengah, dan akhirnya kalian sudah terbiasa nih di semester akhir ketika kalian sudah menghadapi pembelajaran yang spesifik lagi gitu. So, kuncinya kalian itu harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak mencari informasi tentang pendidikan yang kalian nyam di saat ini. Oke, yang selanjutnya yang ingin aku bahas terkait pendidikan guru sekolah dasar itu adalah mengapa pendidikan sekolah dasar atau kuliah di S1 pendidikan guru sekolah dasar itu banyak diminati ya di Indonesia. Salah satunya adalah di kampus aku. Nah, di Tanjung Pura University atau Universitas Tanjung Pura tempat aku berkuliah, prodi atau program studi pendidikan guru sekolah dasar itu menjadi primadona bagi para calon mahasiswa gitu ya. Sampai-sampai dia ditempatkan di urutan kedua sebagai prodi terbanyak peminatnya gitu, dari jalur SNSB sampai mandiri gitu ya.
Sehingga ini menjadikan suatu acuan bahwa pendidikan guru sekolah dasar ini memang memiliki kredibilitas yang tinggi dan juga memiliki pamor yang baik gitu kan sebagai program studi gitu. Nah, ada beberapa faktor ya menurut aku yang telah aku lihat dan juga aku cari-cari gitu kan dari beberapa sumber mengapa pendidikan guru sekolah dasar itu diminati. Nah, yang pertama kita mengetahui bahwa sekolah dasar di Indonesia itu banyak sekali. Artinya, di sini ketika kita melihat sekolah dasar banyak sekali di Indonesia, serta kita juga mengetahui nih bahwa banyak sekali guru-guru yang sudah sepuh atau guru-guru yang sudah berumur atau mendekati masa pensiunnya di pendidikan guru sekolah dasar itu juga terbilang banyak. Nah, jadi di sini sebagai mahasiswa salah satunya juga aku merasa bahwa ini adalah peluang bagi kita untuk bisa menggantikan guru-guru terdahulu kita. Akhirnya kita seperti halnya beregenerasi gitu kan dari generasi lama ke generasi yang baru saat ini untuk menjadi guru sekolah dasar atau tenaga pendidik guru sekolah dasar. Nah, yang pertama itu adalah peluang kerja karena banyak sekolah-sekolah dasar dari kota sampai ke pelosok itu mencari atau membutuhkan tenaga pendidik baru, baik itu honorer atau kontrak, dan juga nantinya kita juga bisa menjadi pegawai negeri tetap gitu ya. Yang selanjutnya adalah mengapa pendidikan guru sekolah dasar itu banyak diminati, yaitu ya tadi pembelajarannya tidak terlalu susah-susah benar, tapi ya ada susahnya juga kalau misalnya kita belajar dengan tekun, belajar dengan sesungguhnya kita belajar gitu. Karena pembelajaran di pendidikan guru sekolah dasar itu kita bisa mengadaptasi atau kita juga bisa menyesuaikan dengan pembelajaran-pembelajaran yang telah kita dapatkan baik itu di sekolah dasar, SMP maupun SMA. Kita sudah bisa menyesuaikan seperti konsep dasar IPS, IPA, Bahasa Indonesia, PKN, dan mata pelajaran lainnya yang ada di sekolah dasar. Terus juga kita ditambah dengan pembelajaran-pembelajaran yang bersifat teori, dan nantinya di semester akhir kalian juga ada praktik, tapi itu kalian bisa dengan mudah mempelajari berbagai teori-teori gitu. Jadi poin yang kedua ini mengapa banyak orang meminati pendidikan guru sekolah dasar adalah melihat dari mata kuliahnya yang mudah diemban, mudah dipelajari. Asalkan kalian tekun, asalkan kalian rajin dalam belajar, itu semuanya akan kalian capai dengan mudah. Oke teman-teman, mungkin sekian ya statement aku tentang pendidikan guru sekolah dasar. Jangan lupa buat teman-teman kalau misalnya ada pendapat yang berbeda dan juga ada pengalaman-pengalaman tentang pendidikan guru sekolah dasar, taruh aja nih di kolom komentar biar kita bisa sama-sama mendiskusikannya kembali dan kita juga bisa sharing-sharing lagi ke depannya. Nah, kalau misalnya ada rekomendasi aku bahas apa lagi di konten selanjutnya, kalian taruh aja di kolom komentar. Oke, jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel dan nyalakan juga lonceng notifikasi di YouTube aku gitu kan. Share juga video ini jika ini bermanfaat, dan ya ini merupakan statement aku ya. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan jangan diambil hati. Oke, sekian, happy enjoy and keep calm. Dadah.